Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SEME dalam mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Pada kesempatan ini kita akan mengupas sebuah materi yang cukup menarik yang melanjutkan materi yang kemarin, masih berkaitan dengan tema kemiskinan dan pemerataan, konsep dasar dan ukuran. Nah, dalam topik ini kita akan bagi dalam dua subbagian. Yang pertama, kita akan mengupas secara umum apa yang menjadi ukuran kemiskinan. Kemudian yang kedua, kita akan mengupas apa yang menjadi ukuran pemerataan dalam distribusi pendapatan. Baik, kita akan melangkah ke dalam ukuran kemiskinan. Pertama, yang ingin saya sampaikan pada intinya dalam melihat ukuran kemiskinan itu, kita berdasar kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan primer yang dibagi dalam tiga ya, yang ada pangan, ada sandang, ada papan. Nah, pemenuhan kebutuhan primer inilah yang menjadi standar dari kemiskinan absolut itu. Nah, namun demikian, dalam pemenuhan kebutuhan primer ini, ya tentu kita sepakat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tentu kita perlu dana, ya, perlu anggaran, perlu biaya yang bersumber dari pendapatan kita. Nah, sehingga ukuran yang sering digunakan dalam mengukur kemiskinan itu adalah besar dari tingkat pendapatannya yang kemudian digunakan sebagai pengeluaran untuk membeli kebutuhan pangan, sandang dan papan itu. Nah, jadi bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan ya, ukuran ya dalam kemiskinan ini yang disebut kemudian dengan garis kemiskinan atau yang disebut dengan poverty line, ya, adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Nah, jadi garis kemiskinan inilah yang kemudian menjadi standar ya. Nah, yang umum digunakan itu adalah pendapatan. Nah, kemudian dari garis kemiskinan ini kita breakdown ke tingkat nasional dan internasional, apa yang menjadi ukuran. Nah, dari tingkat nasional, di Indonesia sendiri ada lembaga namanya Badan Pusat Statistik, ya, di mana lembaga ini menetapkan rata-rata untuk garis kemiskinan per kapita atau per orang itu sebesar Rp425.250 per bulan. Sedangkan untuk garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2019 ditetapkan sebesar Rp1.990.170. Ini bersumber dari BPS 2019. Nah, kita bisa melihat angka ini bahwa dalam ukuran pengeluaran per orang yaitu sebesar hanya Rp425.250 saja. Nah, ada perbedaan antara garis kemiskinan yang kemudian ditetapkan oleh BPS. Ya, garis kemiskinan atau poverty line yang kita lihat di definisi pertama adalah berdasar kepada pendapatan, ya, pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi, sementara BPS dia lebih melihat ke pengeluaran. Tentu beda antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kenapa kemudian BPS melihat pengeluaran? Karena pengeluaran itulah yang lebih real, ya, yang lebih faktual, yang digunakan untuk membeli kebutuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer itu, apakah dia pangan, apakah dia sandang, apakah dia papan. Sementara kalau kita bicara pendapatan, ya, karena di pendapatan itu ada bagian yang harus di saving atau ditabung. Kan tidak semuanya di bagian pendapatan itu kita gunakan, kita keluarkan untuk konsumsi. Nah, sehingga BPS dia menggunakan pengeluaran, karena pengeluaran itulah yang kemudian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer tadi. Nah, kemudian dari sisi lain, selain BPS di tingkat nasional, di tingkat internasional tentu berdasar kepada World Bank, ya, atau Bank Dunia. Nah, World Bank juga menetapkan untuk ukuran kemiskinan itu, World Bank menetapkan pengeluarannya itu adalah $2 per hari, ya. Jadi dalam $2 per hari ini ya tergantung dari berapa rupiah kursnya atau nilai tukar dolar tersebut. Nah, ini saya berasumsi misalnya kalau misalnya kurs atau nilai tukar rupiah itu 15.000, maka besar, ya, standar kemiskinan dalam jangka waktu per hari itu berarti 2 kali 15.000, berarti pengeluarannya itu adalah 30.000 per hari.
Nah, kalau kita kalikan dengan berapa sebulan yang harus dikeluarkan sebagai standar kemiskinan, ukuran kemiskinan itu, maka besarnya tentu adalah katakanlah kalau 30 hari berarti 30 kali 30.000 berarti besarnya adalah 900.000 per bulan. Nah, ada beda yang signifikan antara standar BPS ya nasional dengan versi Bank Dunia. Ya karena Bank Dunia dia lebih melihat negara-negara yang ada di dunia secara universal, secara agregat ya, sehingga standarnya lebih tinggi. Ya gabungan dari negara yang menengah, kemudian negara yang miskin, negara yang maju dan seterusnya. Terambillah titik tengah menjadi $2 per hari atau katakanlah 30.000 per hari yang kemudian kita konversi menjadi 900.000 per bulan. Nah, inilah ukuran kemiskinan yang dimaksud itu, ya. Jadi sekali lagi, ya seperti saya sampaikan bahwa kemiskinan itu ada dua, ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, ya. Nah, kemiskinan yang menjadi standar, ya, itu adalah kemiskinan absolut ya. Kemiskinan absolut inilah yang kemudian kita ditetapkan ukurannya dengan garis kemiskinan itu ya. Kalau kemiskinan relatif kan dia sulit diraba ya karena dia membandingkan besar pendapatannya dengan pendapatan orang lain ya. Nah, ini pertama kita sudah mengupas ukuran kemiskinan. Selanjutnya yang kedua ukuran pemerataan ya. Nah, tentu kita sepakat bahwa bicara sebab kemiskinan itu kan disebabkan oleh ketidakmerataan ya atau ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi ada kelompok masyarakat yang punya pendapatan rendah, kemudian ada kelompok masyarakat yang punya pendapatan menengah, ada yang kelompok masyarakat yang punya pendapatan tinggi. Nah, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah itu yang kemudian kita sebut dengan orang miskin itu. Jadi orang miskin itu bukan orang yang tidak punya pendapatan, tapi kelompok masyarakat yang pendapatannya relatif rendah dibandingkan dengan yang lain. Nah, tentu kita bicara di sini kita bicara unsur pemerataannya, ya. Karena ketidakmerataan itulah ada orang miskin. Nah, bicara ukuran pemerataan ada sebuah konsep ya, ada namanya kurva Lorenz dan Gini rasio namanya. Nah, ini dua sisi yang bisa kita lihat untuk melihat ukuran pemerataan itu yang dijadikan sebagai tolak ukur dari kemiskinan itu. Nah, yang pertama ada namanya kurva Lorenz ya, kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini adalah kurva yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis statistik distribusi pendapatan per orang. Nah, jadi nanti ada kurva ya, tentu kurva itu ada sumbu vertikalnya dan ada sumbu horizontalnya. Sumbu horizontalnya itu adalah menunjukkan jumlah penerima pendapatan, sedangkan sumbu vertikalnya adalah menunjukkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk kurvanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya koefisien Gini atau Gini rasio. Nah, ini adalah ukuran ketidakmerataan ya, distribusi pendapatan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan. Nanti angkanya itu berkisar 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 1, nanti dia akan semakin timpang ya 0,8, 0,9, 0,7. Tapi ketika semakin mendekati 0 ya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya itu semakin mendekati pemerataan sempurna atau tidak terjadi ketimpangan. Ya, nanti kita lihat. Nah, khusus Gini rasio nanti saya akan berikan file khusus, nanti saya akan share di grup WhatsApp ya karena durasi kita tidak memungkinkan untuk menjelaskan karena rumus dan pemaparannya cukup panjang, tapi bisa dipahami dengan dibaca sendiri. Nah, kita akan masuk ke kurva Lorenz ya. Jadi kurva Lorenz ini bentuknya. Jadi di sumbu vertikalnya ini persentase pendapatan, kemudian di sumbu horizontalnya ini persentase jumlah penduduk. Nah, coba Anda perhatikan di situ. Kurva ini ya ada titik B ya, misalnya di sini titik B. Ya, maksudnya di sini adalah 10% penduduk ya, 10% penduduk itu menerima 10% pendapatan ya, 10% penduduk menerima 10% pendapatan. Berarti ya sisanya berarti ya 90% penduduk ya, berarti dia menerima 90% pendapatan ya. Nah, kemudian kita beralih ke titik C ya. Ini 20% penduduk berarti dia menerima 20% pendapatan ya. Nah,
atau dengan kata lain 80% penduduk ya itu menerima 80% pendapatan. Ya, sampai di sini tentu menunjukkan kepada kita bahwa ini masih menjadi pemerataan pendapatan yang sangat merata ya. Jadi 10 terima 10, 90 terima 10, 20 terima 20, 80 terima 80. Nah, tapi kalau misalnya kita bergeser ke titik ke titik D ya. Misalnya ini titik D. Nah, ini menunjukkan bahwa titik D ini menunjukkan bahwa 20% penduduk ya, itu menerima 10% pendapatan ya. Atau dengan kata lain ya, 80% penduduk ya itu menerima 90% pendapatan. Nah, kemudian kita beralih ke titik C ya. Ke titik E. Nah, ini lebih parah lagi ya. Itu 50% penduduk dia hanya menerima 10% pendapatan. Jadi separuhnya penduduk negara itu dia hanya menerima 10% pendapatan. Nah, apa maknanya ya? Tentu kalau 50% penduduk menerima 10% pendapatan, tentu yang separuhnya lagi, yang 50%-nya lagi, dia menerima 90% pendapatan. Nah, dari sini, dari uraian tadi ya, nah dari titik pertama B, C ya, kalau kita tarik garis ya, ini garisnya seperti ini. Ya, garisnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan pemerataan yang sempurna. Ya, jadi dari sini ya, diagonal ini O ke A ini menunjukkan pemerataan yang sempurna, atau andaikan mewakili negara, berarti ini negara yang paling adil. Ya, dia merata atau sangat adil distribusi pendapatannya. Nah, kalau misalnya kita beralih ke yang berikutnya, kurva yang kedua ini ya, parabola yang kedua ini atau busur yang kedua di titik D ini, nah dia sudah mulai timpang ya, sudah menjauhi titik diagonal OA. Dia sudah mulai timpang ya, karena tadi ada 20% penduduk hanya menerima 10% pendapatan. Nah, yang lebih timpang lagi, yang lebih tidak adil lagi adalah garis nomor E ya, parabola nomor E ya. Dia semakin menjauh dari garis OA ya. Nah, andaikan ini negara yang paling tidak adil, yang paling tidak merata distribusi pendapatannya. Nah, kurva pertama ya, garis pertama, kemudian busur kedua dan busur ketiga inilah yang disebut dengan kurva Lorenz ya, yang menunjukkan keadilan atau pemerataan distribusi pendapatan ya. Nah, ini andaikan negara ini, andaikan 1, 2, dan 3 ini adalah negara, maka negara yang memiliki distribusi pendapatan paling adil ya, maka dia negara nomor 1 ya, garis nomor 1 atau adil sempurna. Kemudian negara yang kedua ini tentu dia kurang adil ya, karena sudah ada ketimpangan. Dan yang paling buruk adalah negara atau garis yang ketiga. Ya, ini adalah garis yang paling timpang. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kurva Lorenz itu. Nah, saya rasa nanti Anda bisa kupas sendiri, baca sendiri, perdalam sendiri untuk penjelasan lebih detail mengenai kurva Lorenz ini. Ya, untuk Gini rasionya nanti saya akan posting di grup WhatsApp file berkaitan dengan bagaimana cara rumus menghitung Gini rasio. Baik, karena keterbatasan waktu, ya, untuk penghantar di materi ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa perdalam lagi ya, banyak membaca di rumah, karena sangat impossible ya, sangat tidak cukup kalau misalnya dalam durasi yang singkat terbatas ini kita bisa mengupas secara lebih mendalam. Baik, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.